Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi strategi investasi saham dipakai dividen investing, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman milih saham yang dividennya cukup besar, itu walaupun lihat IHSG merah atau nggak naik-naik, itu teman-teman akan relatif lebih tenang ya, dibandingkan dengan teman-teman pilih saham yang nggak ada dividennya. Jadi kalau beda kalau saham nggak ada dividennya, itu harga sahamnya turun ya kita rugi ya. Tapi kalau saham yang dividennya lumayan besar ya, apalagi di atas 10%, harga sahamnya turun pun nggak masalah ya. Anggap aja itu modal yang kita tanam di situ ya. Jadi naik turunnya modal kita di situ ya, kita anggap aja seperti bisnis ya, kadang naik kadang turun ya, stoknya kadang naik kadang turun ya. Tapi sepanjang dia masih memberikan keuntungan ya, kita bisa hold ya saham itu ya. Jadi misalnya teman-teman pegang saham Adaro lah ya. Saham Adaro misalnya di harga berapa ya, mungkin tertinggi lah di sini di 4.000 ya. Nah, pegang saham Adaro di harga 4.000. Sekarang tinggal berapa itu? 2.540. Turun 1.460. Nah, kemarin kan sudah dapat dividen tuh 1.300 ya, 1.350 kalau nggak salah. Nah, ini kan cuman turun 100 poin teman-teman. Jadi kecil banget ini ya. Belum lagi kalau dividennya kemarin teman-teman belikan saham ADI itu udah naik lumayan itu ya. Hampir 100% ya, lebih mungkin ya. Jadi udah cuan lebar sebenarnya. Nah, saat harga sahamnya turun, ya teman-teman tinggal siapkan dana aja ya. Ini kan sempat turun di harga bawah nih ya, di sekitar 2.000, 2.300 itu kan. 2.000 sempat naik lagi, sekarang turun lagi. Nah, kalau teman-teman fokus di sini aja, saham Adaro ini aja, maka dana teman-teman akan terfokus di sini ya. Jadi saat harga saham ini turun, teman-teman bisa average down atau nambah lot. Jadi fokusnya adalah jumlah lot teman-teman. Berapa jumlah lot teman-teman yang punyai dari saham yang dividen ya. Misalnya Adaro ya, misalnya sekarang punya 100 lot. Nah, saat harga sahamnya turun, biarkan aja portofolio mau minus mau gimana ya, terserah. Jumlah kita kan masih 100 lot ya. Ya masuk lagi lah misalnya 20 lot, jadi 120 lot. Besok punya dana masuk lagi 10 lot, jadi 130 lot. Sampai target itu tercapai ya. Misalnya teman-teman punya target 500 lot saham Adaro atau 1.000 lot saham Adaro. Sampai itu tercapai teman-teman. Jadi fokus di situ aja kalau dana teman-teman kecil ya. Jangan beli saham banyak-banyak tapi kecil dikit-dikit itu teman-teman. Kalau seperti itu nanti teman-teman pusing ya. Pusing liatin pergerakan harga sahamnya yang ini yang nanti akan kehilangan momentum. Dan saat harga saham yang kita bidik saham bagus itu turun, kita udah nggak punya dana karena dana kita terjebak di banyak saham itu. Jadi itu teman-teman ya, kalau untuk strategi dividen investing, teman-teman lebih baik fokus di satu saham dulu sampai target lotnya tercapai. Paling tidak di hold ya 3 atau 5 tahun lah ya. 3 sampai 5 tahun, minimal tuh 3 tahun lah ya. Kalau dividen investing tuh 3 tahun biasanya udah cuan lebar teman. Dari dividennya aja udah kita dapatnya banyak. Nah, misalnya kayak kemarin ada yang beli saham AADI ya, AADI juga nih. AADI ini kalau beli di pucuk nih mungkin sekarang turun di berapa ini? 10.000 ya. AADI itu 10.275. 10.275.
Nah, ini kalau teman-teman punya 10 lot aja ya, coba berapa ini? 10 lot. 10 lot 100 juta. Berarti kalau 100 lot 10 lot 10 juta. Kalau 100 lot berarti 102 juta ya. Berarti 10 275 dikurangi harga saham sekarang 8350. Penurunannya 1925 ya, dibagi 10 275. Turun 18% ya. Nah, kalau teman-teman punya dana, ya teman-teman siap-siap every down ya di harga bawah ya. Harga bawahnya di mana ya? Kita nggak tahu teman-teman. Ini mau dibawa kemana? Kalau dia saham ini itu beberapa kali nggak tembus ya di harga misalnya 8.000. Oh, berarti dia support kuatnya di 8.000 ya. Tapi bisa aja nanti turun lagi teman-teman. Jadi yang penting adalah fokusnya di jumlah lot. Kalau teman-teman misalnya beli AAD. Nah, AAD ini kan komitmen untuk bagi dividen ya sekitar 45% dari laba. Dan itu lumayan ya, lumayan besar ya. Nah, nanti mendekati bagi dividen, saham ini pasti naik lagi. Nah, kalau teman-teman tidak average down saat harganya turun, itu teman-teman kehilangan momentum. Jadi kehilangan momentum. Padahal kalau dengan kita average down, kita ada momentum untuk naik ya. Untuk naik, nah saat naik itu nanti harga saham kita itu sudah ininya gapnya sudah mulai kecil ya. Nah saya ilustrasikan ya ini ya, coba. Jadi kalau teman-teman beli ini ya misalnya AAD di harga berapa itu? 10.000 ya. Kebaca 10.000 ya. 10.000 sejumlah 10 lot. Nah, 10 juta. Sekarang 8.000 berapa? 8.350. Nah, beli lagi 10 lot. Nah, rata-rata kalian tuh udah 9.000 teman-teman. Kalau lagi beli 10 lot misalnya di harga berapa tadi? 8.350. Beli lagi 10 lot. Udah turun tuh. 8.900. Dengan rata-rata 8.900 ini kalau nanti AAD mendekati bagi dividen atau ada isu-isu strategis, ini dia akan cepat balik di sana teman-teman. Jadi enaknya itu kalau kita fokus di satu saham. Misalnya kayak apalagi PTPA misalnya. PTPA teman-teman punya di harga tinggi misalnya di mana nih? 2830 ya. 2830. 2830. Punya misalnya berapa? 10 lot. 100 lot lah paling enggak. 100 lot itu harganya 2830. Sekarang tinggal 2580 ya. Ya udah beli aja ya. Enaknya kalau kita dividen investing tuh nggak harus nunggu harga bawah ya teman-teman. Walaupun paling bagus beli di harga bawah ya. Cuma kalau sudah turun sekitar 10 apalagi 20% itu ya kita nambah aja lotnya karena lumayan itu ya. Sekarang 25 berapa tadi? 2580 ya. Kita beli 100 lot lagi ya. Nah ini tinggal 2.700 teman-teman. Tinggal selisih 200 poin ya. Nggak nyampe ya, 120 poin. Nah, kalau selisih 120 poin nanti saat PTBA mau bagi dividen itu di bulan April atau apa itu. Ini akan tertutup nih. Pasti ini teman-teman. Ini pasti akan naik teman-teman. Jadi mendekati bagi dividen dia pasti naik. Nah, ini coba kita cek ya dividennya itu bulan apa ini? PTBA. PTBA bagi bulan Juni ya. Nanti bulan-bulan Juni itu pasti naik ya. Di 2024 kemarin bulan Juni, 2023 Juli ya sekitar itu ya. 2021 malah bulan Mei.
Ada yang bulan April nih 2018. Jadi kan kalau kita fokus ya di saham-saham yang dividennya besar, itu kita fokusnya di jumlah lot teman-teman, bukan di portofolio yang minus atau apa, itu nggak usah. Ya, anggap aja itu modal usaha ya, nggak usah ditarik ya. Modal usaha justru kita tambah besar, maka dividen yang akan kita dapatkan makin besar. Jadi kalau teman-teman dapat imbal hasil misalnya nih ya, imbal hasilnya PTBA 14,8% tahun kemarin ya. 14,84 atau 397 nih ya, totalnya 397. Coba kita cek pakai Kania ya. Dividen. Nah, ini jumlah dividen misalnya 397. Nah, kalau total lot kita 100 ya, pajak dividen anggap aja 10% ya. Kita dapat 3,5 juta teman-teman kalau 100 lot. Nah, kalau jumlah lot kita nambah, misalnya jadi 150 lot apa 200, ya langsung 2 kali lipat teman-teman. Dividen yang kita dapat itu 2 kali lipat. Jadi makin besar jumlah lot kita di suatu saham yang dividennya cukup besar, itu potensi dapat dividennya juga makin besar teman-teman. Apalagi kalau teman-teman masuknya saat harga sahamnya di harga bawah ya. Jadi ini potensinya lumayan bagus. Jadi itu ya teman-teman, nggak perlu galau, nggak perlu pusing lihat IHSG merah. Ya, asal teman-teman strateginya bagus, itu teman-teman nggak akan khawatir ya. Kalau punya dana ya udah ambil, kalau nggak punya dana nunggu aja nanti bagi dividen digulung lagi ya. Hilat. Nah, PTBA ini turunnya udah lumayan ini, hampir sama dengan ini nih di bulan Agustus 2024. Jadi udah mau balik lagi ini sampai bulan Agustus. Nah, nanti mendekati bagi dividen ini Januari teman-teman ya. Januari itu udah mulai naik PTBA. Naik sampai tinggi. Nanti sekitar bulan April itu sudah mulai koreksi. Nanti ini sudah take profit nih, karena dia udah naiknya lumayan tinggi nih, banyak yang take profit nih, terutama yang swing trader ya. Karena dia dari harga 2.500 ke 3.160 ya. 3.160, jumlah lot 100, salah nih, 2.500. Nah, 3.160. Nah, ini mereka take profit kan udah 25% teman-teman. Nah, jadi itu nggak usah khawatir kalau yang dividennya lumayan besar ya. Ini berlaku juga untuk saham Games, kemudian apa, BSSR. Nah, walaupun dia masih ada potensi turun lagi ya nggak masalah. Kita tinggal kalau turun lotnya kita tambah. Berarti jumlah lot kita bertambah. Dengan jumlah lot bertambah, potensi dividen yang kita terima juga akan bertambah. Jadi itu ya. Walaupun sekarang harga batu bara sedang turun ya teman-teman, itu biasa ya. Kalau kita cek di sini ya, harga batu bara itu turun sampai ini lebih udah terendah lagi nih ya. Ini udah menyentuh harga terendah dalam waktu berapa ini? 6 bulan. 6 bulan itu harga terendah. Coba kalau 1 tahun. 1 tahun ini masih ada yang terendah lagi nih di bulan mana nih? Di bulan Februari ini ya. Di sekitar 115. Ya masih di atas 100 ya. Walaupun dolar nih naik ya teman-teman. Dolar naik 16 ribuan lah. 16.000, hampir 16.300 ya. Ini yang bikin IHSG rontok ya. Dan saham-saham sektor perbankan
diajar habis-habisan ya. Tapi kalau teman-teman fokus di saham-saham yang fundamental bagus, dividennya juga rutin, itu teman-teman relatif lebih tenang. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu. Nanti baru muncul tombol gabung. Biayanya murah aja untuk traktir kopi aja. Nanti kita bisa bahas saham lebih detail ya. Teman-teman bisa request juga saham apa yang mau dibahas. Bisa juga bedah portofolio ya teman-teman. Pokoknya kita santai-santai aja lah ya. Nanti di grup kita mau bahas apa. Kadang kalau ada yang bagus itu saya posting di grup ya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.